wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah Media Audiovisual Pendidikan Biologi B 2019 Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, kita akan membahas tentang materi biologi kelas 11, yaitu tentang sistem respirasi pada manusia. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses sistem pernapasan pada manusia. Kemudian, menjelaskan struktur, fungsi, dan proses sistem pernapasan pada manusia. Selanjutnya, mengidentifikasi kelainan yang terjadi pada sistem pernapasan. Dan yang terakhir, menjelaskan bahaya rokok bagi kesehatan. Untuk mengetahui bagaimana sistem respirasi yang ada dalam tubuh kita, kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah tentang alat-alat pernapasan, yang kedua adalah tentang jenis udara pernapasan, yang ketiga adalah tentang energi pernapasan, yang keempat adalah mekanisme pernapasan, dan yang kelima adalah kelainan atau penyakit sistem respirasi atau sistem pernapasan. Bagian 1. Pendahuluan. Bernapas. Pasti teman-teman tidak asing lagi kan dengan kata-kata itu karena setiap harinya kita bernapas. Tapi teman-teman tahu gak? Kalau bernapas itu setiap menitnya rata-rata manusia melakukan 12 sampai 18 kali bernapas. Artinya, dalam satu hari kita bisa bernapas sebanyak 17.280 kali. Wow, walaupun kelihatannya prosesnya mudah, hanya sekedar menarik napas dan mengeluarkan napas, tetapi proses yang ada di dalam tubuh kita itu tidak mudah loh. Bagaimana prosesnya? Mari kita bahas. Apakah kalian tahu perbedaan pernapasan dengan respirasi? Ternyata itu berbeda loh. Nah, pernapasan adalah proses pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sementara respirasi merupakan proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa dan oksigen untuk menghasilkan energi zat sisa, yaitu karbon dioksida dan air. Jadi, sistem pernapasan sendiri adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernapasan dan respirasi. Jenis pernapasan. Pernapasan terdiri dari dua jenis, yaitu pernapasan luar atau eksternal dan pernapasan dalam atau internal. Pernapasan eksternal meliputi proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida serta uap air antara organisme dengan lingkungannya. Sedangkan pernapasan internal disebut juga pernapasan seluler karena pernapasan ini terjadi di dalam sel, yaitu di dalam sitoplasma dan mitokondria. Bagian 2. Organ sistem respirasi. Sebelum kita mengetahui bagaimana proses yang terjadi dalam tubuh manusia, kita harus mengenal dulu apa saja organ-organ pernapasan. Di sini sudah ada gambar yang termasuk organ-organ pernapasan meliputi rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Kita akan membahasnya satu persatu ya.
Yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung merupakan rongga tempat masuknya udara untuk kita bernafas. Pada rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara masuk ke rongga hidung. Tidak hanya itu, rongga hidung juga terdapat ujung-ujung saraf pembau. Oleh karena itu, rongga hidung dijadikan sebagai indera penciuman. Kemudian, organ yang kedua adalah faring. Setelah udara masuk ke dalam rongga hidung, udara akan masuk ke faring atau tenggorokan. Nah, tenggorokan ini merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Kemudian, udara akan diteruskan ke laring, trakea, dan bronkus. Setelah udara masuk ke faring, udara akan dilanjutkan ke organ selanjutnya, yaitu laring. Laring yang dikenal sebagai kotak suara atau pita suara yang dapat menghasilkan suara. Nah, di laring ini juga terdapat katup epiglotis. Apakah katup epiglotis itu? Jadi, katup epiglotis itu adalah katup yang dapat membuka dan menutup. Jadi, teman-teman pernah nggak ketika makan sambil berbicara pasti tersedak, iya kan? Nah, itu adalah tidak keseimbangan antara katup epiglotisnya. Jadi, katup epiglotisnya itu tidak bekerja dengan semaksimal mungkin karena terjadi dua peristiwa secara bersamaan. Jadi ketika berbicara, berbicara saja, dan ketika makan jangan berbicara. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian setelah udara masuk ke laring, udara akan masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Batang tenggorokan ini tersusun atas cincin tulang rawan dan dilengkapi dengan silia-silia serta selaput lendir. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa rongga mulut juga dapat dijadikan sebagai organ pernapasan. Contohnya ketika teman-teman sakit flu, flu-nya berupa pilek. Nah, pilek pasti kita susah untuk bernapas menggunakan hidung. Oleh karena itu, kita bisa bernapas menggunakan mulut sebagai penggantinya. Tetapi, bernapas menggunakan mulut ini tidak semaksimal dengan bernapas menggunakan rongga hidung. Kenapa demikian? Karena di mulut tidak ada silia dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring kotoran. Jadi, kalau di mulut tuh langsung kotoran yang masuk, kalau misalnya ada kotoran tetap masuk ke dalam tubuh kita. Berbeda dengan di hidung yang memiliki silia dan selaput lendir untuk menyaring kotoran yang ada di udara. Setelah udara masuk ke trakea, udara akan dilanjutkan ke bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea yang terletak di bagian dada. Nah, bronkus ini memiliki dua percabangan menuju paru-paru kanan dan kiri. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan oleh bronkiolus. Bronkiolus ini adalah cabang yang lebih kecil dari bronkus. Bronkiolus dapat berkontraksi hingga dapat melebar secara efektif, melakukan sekresi zat, serta mengeluarkan protein racun pada pernapasan. Setelah dari bronkiolus, udara akan dilanjutkan ke alveolus. Nah, alveolus ini merupakan percabangan bronkiolus yang membentuk saluran yang lebih halus lagi atau yang biasa disebut sebagai gelembung paru-paru. Nah, di sini merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Setelah masuk ke alveolus, udara selanjutnya akan masuk ke paru-paru atau pulmo. Nah, pulmo ini dilindungi oleh lapisan berupa cairan limfa atau pleura. Nah, paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang terdiri dari 3 lobus, 3 bronkiolus, dan 3 kelompok alveolus. Kemudian, paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus, 2 bronkiolus, dan 2 kelompok alveolus. Setelah itu, organ pernapasan selanjutnya adalah diafragma, yang merupakan otot yang berada di bagian dasar internal skeletal antara rongga dada dan rongga perut. Saat berkontraksi, volume rongga dada membesar dan udara masuk ke paru-paru. Sementara ketika berelaksasi, volume paru-paru mengecil dan menghembuskan udara. Bagian 3. Mekanisme pernapasan.
Terjadi melalui dua mekanisme. Yang pertama adalah pernapasan dada dan yang kedua adalah pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk atau otot antar tulang rusuk yang disebut sebagai interkostalis. Sedangkan pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma atau sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Jadi, perbedaan antara keduanya, kata kunci dari pernapasan dada adalah gerakan otot-otot antar tulang rusuk. Sedangkan kata kunci untuk pernapasan perut adalah gerakan otot diafragma. Diingat ya teman-teman. Nah, selanjutnya pernapasan juga terjadi melalui dua siklus atau dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Apakah perbedaan dari keduanya? Mari kita bahas satu persatu. Fase inspirasi, terdapat kata in yang berarti masuk. Berarti fase inspirasi adalah fase masuknya udara. Sedangkan fase ekspirasi terdapat kata X yang berarti keluar. Artinya fase ekspirasi adalah keluarnya udara. Nah, fase inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan dada dan pernapasan perut ini berbeda karena kita ingat kembali bahwa kata kunci pernapasan dada dan pernapasan perut berbeda. Oke, kita akan membahasnya satu persatu. Fase inspirasi pada pernapasan dada. Fase inspirasi pada pernapasan dada terjadi apabila otot antar tulang rusuk keluar berkontraksi, maka tulang-tulang rusuk akan terangkat sehingga volume rongga udara membesar. Sedangkan fase ekspirasinya terjadi apabila otot antar tulang rusuk luar berelaksasi, maka tulang-tulang rusuk kembali kepada posisi semula, sehingga volume rongga dada mengecil. Berbeda dengan pernapasan perut yang menggunakan otot-otot diafragma, fase inspirasi pada pernapasan perut terjadi apabila otot diafragma berkontraksi, maka posisi diafragmanya mendatar. Hal tersebut menyebabkan volume rongga dada membesar dan tekanan udara di dalamnya akan mengecil. Fase ekspirasinya adalah terjadi apabila otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi, maka isi rongga perut akan mendesak ke arah diafragma. Bagian 4. Mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida terbagi menjadi dua berdasarkan jenis lokasi pernapasan yang sudah kita bahas di awal tadi, yaitu ada pernapasan eksternal dan ada pernapasan internal. Yang pertama adalah pernapasan eksternal. Oke, kita ingat lagi ya bagaimana udara bisa masuk ke dalam tubuh kita. Udara masuk melalui rongga hidung, kemudian masuk ke faring, laring, bronkus, bronkiolus, kemudian ke alveolus. Nah, ini yang dinamakan alveolus, seperti bola-bola kecil ya teman-teman. Nah, di alveolus ini terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Jadi, karbon dioksida akan berdifusi dari plasma darah ke alveolus. Karbon dioksida hasil dari tubuh kita yang sudah tidak terpakai lagi, karbon dioksida ini akan berdifusi, yaitu dari darah ke alveolus tadi. Sedangkan gas oksigen yang dibawa sudah sampai alveolus, nanti akan berdifusi ke darah. Jadi oksigen akan mengikat hemoglobin di dalam sel darah merah. Nah, kemudian terjadilah pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen secara difusi. Sedangkan mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada pernapasan internal yaitu pertukaran oksigen dari aliran darah dengan karbon dioksida dari sel-sel jaringan tubuh. Nah, jadi oksigen yang sudah diikat oleh sel darah merah tadi akan berdifusi ke seluruh sel tubuh, misal ke sel kulit, sel jantung, dan lain-lain. Selanjutnya, sisa dari sel tubuh itu sudah tidak terpakai lagi kan, yaitu berupa CO2 atau karbon dioksida. Nah, kemudian CO2 itu dipakai dikembalikan menuju darah secara difusi.
Bagian kelima, energi pernapasan. Energi pernapasan terdiri dari dua jenis, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Apakah pengertian dari keduanya? Mari kita bahas. Respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi melalui oksidasi zat-zat makanan. Menurut reaksi berikut, jika karbohidrat direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida, air, dan ATP. ATP adalah adenosin trifosfat yang biasa kita kenal dengan energi. Jumlah ATP yang dihasilkan pada respirasi aerob ini berjumlah 38 ATP. Lalu, respirasi yang kedua adalah respirasi anaerob. Karena terdapat tambahan kata an pada kata depan aerob, maka artinya adalah tidak. Artinya, respirasi anaerob ini adalah respirasi yang tidak menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Pada respirasi anaerob ini, makanan tidak teroksidasi sempurna, membentuk asam laktat. Dan jumlah ATP yang dihasilkan hanya 2 ATP. Asam laktat kemudian akan menumpuk pada otot sehingga menyebabkan kelelahan. Agar asam laktat ini dapat dioksidasi oleh tubuh, maka tubuh perlu reaksi dengan membuat nafas tersenggal-senggal untuk mendapatkan lebih banyak oksigen. Bagian keenam, gangguan sistem respirasi. Tahukah kalian bagaimana sistem respirasi pada orang yang sedang merokok? Ini dia animasinya. Jadi ketika seseorang sedang merokok, asap rokok akan masuk ke dalam paru-paru, di mana kita tahu asap rokok mengandung banyak zat kimia berupa nikotin, tar, dan lain-lain. Zat kimia tersebut akan menempel pada bronkiolus yang akan menyebabkan sel kanker atau karsinogenik. Tidak hanya itu, zat kimia pada rokok juga akan menempel pada sel darah merah yang nantinya akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Wah, ternyata mengerikan sekali ya sistem respirasi yang terjadi pada orang yang merokok. Lebih fatalnya lagi, merokok juga mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, hindari merokok ya teman-teman, karena merokok dapat membunuhmu. Nah, teman-teman, selain akibat yang disebabkan oleh merokok, gangguan sistem respirasi lainnya masih banyak loh. Mau tahu lebih lanjutnya? Yuk, simak pembahasan selanjutnya. Gangguan sistem respirasi. Yang pertama itu ada peradangan. Peradangan disebabkan oleh virus, bakteri, dan gaya hidup buruk, seperti merokok. Sedangkan peradangan yang disebabkan oleh virus dan bakteri contohnya adalah laringitis, yaitu radang pada daerah laring dan kanker laring yang sering menyerang laki-laki di atas usia 50 tahun. Gangguan yang kedua adalah asma, yaitu penyempitan pernapasan atau hipersensitivitas bronkiolus. Nah, asma ini memiliki beberapa gejala, yaitu gejala susah bernapas, bunyi mendesak, dan batuk yang disebabkan alergi atau penyakit menurun. Gangguan selanjutnya adalah pneumonia yang disebabkan oleh bakteri. Nah, pneumonia ini adalah radang dinding alveoli akibat bakteri atau virus karena alveoli akan terisi oleh cairan limpa. Nah, gangguan selanjutnya adalah TBC atau tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri. Nah, gejalanya ini biasanya timbul bintil-bintil pada alveolus akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gangguan sistem respirasi lainnya adalah asfiksi, yaitu gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan. Nah, asfiksi ini biasanya disebabkan oleh tenggelam atau keracunan gas beracun. Nah, gangguan selanjutnya adalah emfisema, yaitu hilangnya elastisitas paru-paru dan dinding alveolus. Nah, kelainan ini berupa perluasan alveoli secara berlebihan hingga menggelembungkan paru-paru.